Oke, setelah tadi diuraikan bahwa peluang itu adalah kemungkinan dari semua kejadian. Oke, di dalam peluang ini kita mengenal istilah ada ruang sampel, ada titik sampel. Ya. Ruang sampel adalah himpunan dari semua percobaan yang mungkin terjadi. Ya, contoh, misalnya ini ada koin. Ya, di koin ini ada sisi yang namanya angka, ya, sini angkanya 500 dan di sini ada sisi yang namanya gambar. Ini gambar Garuda. Ruang sampel dari satu koin ini berarti ada dua, yaitu angka dan gambar. Oke, paham ya? Nah, di dalam menentukan ruang sampel itu ada beberapa cara. Caranya diagram pohon, tabel, himpunan pasangan berurutan, dan aturan perkalian. Ya, kenapa harus pakai cara? Karena biar mempermudah ya. Jadi bagaimana kalau misalkan koinnya ada 2, ada 3. Nah, kita kan bingung ya dalam menentukan ruang sampelnya. Makanya kita buat cara. Yang pertama caranya adalah dengan diagram pohon. Oke, contoh pada pelemparan 2 mata uang logam tentukan ruang sampelnya. Oke, jadi ini kan mata uang logam. Ini uang ke-1, berarti kemungkinannya yang muncul bisa angka, bisa gambar. Ya. Terus uang logam kedua itu bisa angka juga bisa gambar. Oke, bisa angka juga bisa gambar. Sehingga ruang sampelnya adalah angka-angka. Angka-angka ini dari mana? Dari sini. Ini angka-angka. Oke, jadi angka-angka. Itu ruang sampel pertama. Yang kedua ada angka, gambar. Ya. Yang ketiga bisa muncul gambar, bisa angka. Yang keempat bisa gambar, bisa gambar. Jadi ruang sampelnya ada 4 ya. Oke, bagaimana kalau 3 mata uang logam? Oke, silakan nanti kalian 3 mata uang logam di sini bercabang lagi. Oke, di sini bercabang lagi. Jadi di sini bisa angka gambar, angka gambar, angka gambar, angka gambar, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, ini dengan menggunakan yang kedua dengan menggunakan tabel. Ya, contoh misalkan yang ini, tabel ini adalah untuk uang logam pertama. Itu bisa angka, bisa gambar. Tabel yang ini untuk uang logam kedua, yaitu bisa angka, bisa gambar. Jadi ruang sampelnya ada angka-angka, terus angka gambar, terus bisa gambar angka dan gambar-gambar. Itu ya. Oke, sekarang ketiga itu dengan himpunan pasangan berurutan. Ya, himpunan pasangan berurutan itu bisa angka-angka, bisa angka gambar, bisa gambar angka, bisa gambar-gambar. Oke, sekarang yang keempat dengan aturan perkalian. Nah, aturan perkalian ini digunakan dalam menentukan peluang, misalnya dalam menyusun cara. Ya, contoh, di dalam sebuah ruangan terdapat 4 pejabat laki-laki dan 3 pejabat perempuan. Tentukan banyaknya cara menyusun tempat duduk jika pejabat laki-laki dan perempuan duduk berdampingan. Oke, tadi berarti ada berapa orang di dalam ruangan itu? Ada 4 orang laki-laki, ada 3 orang perempuan. Jadi semuanya ada 7 orang. Oke, ini 7 orang, otomatis bangkunya juga ada 7 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ini bangkunya ya. Oke, misalnya bangku pertama diisi oleh laki-laki. Oke, karena laki-laki di ruangan itu berjumlah 4 ya, jadi 4 ini
bisa kemungkinannya misalnya namanya itu bisa Asep, Diki, Dika, dan misalnya Dino. Oke. Jadi kemungkinan bangku pertama bisa Asep, bisa Dika, bisa Diki, bisa Dino. Oke, jadi masih 4 ya, oke. Nah, kita fokus dulu ke laki-laki ya. Oke. Kalau misalnya si Asep sudah duduk di sini, ya, dia tidak mungkin duduk lagi di sini. Oke. Jadi jumlah orangnya berkurang 1. Jadi tinggal 3. Oke, kemungkinannya misalnya bisa si Dika, bisa si Diki, bisa si Dino. Oke, ini kita fokus ke laki-laki. Oke, laki-laki yang di sini, ini kenapa jadi 2? Misalnya di sini udah duduk si Dika. Nah, si Dika di sini nggak mungkin duduk lagi kan? Orang cuma 1 Dikanya. Jadi di sini bisa kemungkinan si Diki sama si Dino. Oke, jadi orangnya tinggal 2. Oke, laki-laki terakhir. Ini misalnya si Diki sudah duduk. Berarti di sini kemungkinannya cuma 1, yaitu buat si Dino. Jadi 4, 3, 2, 1. Oke, paham ya? Oke, ini untuk perempuan. Sama ya, misalnya perempuan di sini 3 itu misalnya di sini perempuannya namanya Lia, Lita, dan Leti. Oke, misalnya di sini yang di ruangan itu ada si Lia, Lita, dan Leti. Oke, jadi jumlah orangnya kemungkinan yang di bangku ini bisa Lia, bisa Lita, bisa Leti. Oke. Nah, perempuan selanjutnya 2 itu, misalkan di sini si Lia udah duduk. Berarti di sini nggak mungkin Lia duduk lagi ya. Jadi di sini kemungkinannya bisa si Lita dan Leti. Oke. Dan misalkan di sini si Leti udah duduk, di sini berarti kemungkinannya hanya si Lita. Gitu ya. Jadi banyaknya cara untuk menyusun tempat duduk dari 4 orang laki-laki dan 3 orang perempuan itu ada, kita kalikan 4 kali 3 kali 3 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1. Jadi hasilnya adalah 120 cara. Itu ya. Bila ada yang ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.